Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kali ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada kelenjar tiroid. Nah, kita akan membahas pertama tentang struma tiroid, kemudian tirotoksikosis, kemudian hipertiroid, dan krisis tiroid. Oke, langsung saja yang pertama, struma tiroid. Struma ini itu disebut juga dengan goiter. Goiter itu adalah pembesaran kelenjar tiroid itu karena gangguan fungsi atau morfologi. Nah, etiologinya itu bisa dibaca sendiri: kelainan kongenital, zat kimia, inflamasi autoimun, dan lain-lain. Nah, konsep dari fisiologinya, terjadinya struma itu karena rangsangan yang berlebihan kelenjar tiroid. Contohnya apa? Contohnya pada kasus kekurangan yodium, kan bahan untuk produksi hormon tiroidnya berkurang, yaitu yodiumnya kurang. Nah, karena yodiumnya kurang, otomatis hormon tiroidnya kurang. Karena hormon tiroidnya kurang, maka tubuh akan melakukan umpan balik negatif kepada hipofisis anterior. Akibatnya, hipofisis anterior dia itu mengeluarkan hormon TSH yang berlebihan. Nah, hormon TSH inilah yang mengakibatkan struma atau goiter. Begitu juga dengan kasus Graves' disease. Nah, pada Graves' disease, kelenjar tiroid itu dirangsang secara berlebihan oleh antibodi TSI. Nah, berarti intinya kalau ada rangsangan yang berlebihan terhadap kelenjar tiroid, maka akan terjadi struma. Nah, kemudian klasifikasi dari struma ini bisa berdasarkan fisiologisnya, bisa juga berdasarkan klinisnya. Nah, kalau berdasarkan fisiologisnya itu ada eutiroid, hipertiroid, dan hipotiroid. Kalau eutiroid yaitu terjadi pembesaran kelenjar tiroid tetapi tanpa disertai dengan hipertiroid atau hipotiroid. Jadi kandungan hormonnya itu normal. Kalau hipertiroid itu adalah struma hipertiroid ya, yaitu pembesaran kelenjar tiroid disertai dengan sekresi hormon tiroid berlebih. Kemudian kalau yang struma hipotiroid, berarti dia itu pembesaran kelenjar tiroid disertai dengan pengeluaran hormon tiroid yang sedikit. Kemudian berdasarkan klinisnya, struma bisa dibagi dua, yaitu toksik dan non-toksik. Kalau struma toksik, dia itu karena adanya sesuatu yang toksik. Nah, contohnya itu pada kasus Graves' disease. Kasus Graves' disease yaitu kan terjadi pengeluaran antibodi TSI. Nah, TSI ini dia akan menjadi zat toksik yang akan merangsang pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kemudian secara morfologinya itu ada dua, yaitu difusa dan nodusa. Kalau nodusa dia itu tampak seperti nodul-nodul dan biasanya itu ada di kanan dan kiri. Kalau difusa dia itu menyebar bisa sampai ke jaringan lain. Nah, kemudian kalau yang struma non toksik dia itu tidak ada zat toksiknya, tetapi bisa dikarenakan karena kekurangan bahan. Contohnya yaitu kekurangan yodium. Nah, kekurangan yodium ini bisa mengakibatkan pembesaran tiroid seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian bentuknya sama, ada difus dan nodus. Kalau difus itu menyebar, nodus itu bernodul-nodul. Kemudian masuk ke bahasan selanjutnya yaitu tirotoksikosis dan hipertiroid. Nah, perlu diketahui perbedaan antara hipertiroid dan tirotoksikosis. Tirotoksikosis itu adalah manifestasi klinis berupa tingginya kadar hormon tiroid di dalam darah. Kalau misal kadar glukosa tinggi di dalam darah, namanya apa? Hiperglikemi. Kalau kandungan asam urat tinggi di dalam darah, namanya apa? Hiperurisemi. Nah, kalau kandungan hormon tiroid
di dalam darah tinggi, itu namanya tirotoksikosis ya. Nah, kemudian balik lagi ke hipertiroid. Hipertiroid itu adalah tirotoksikosis yang diakibatkan karena kelenjar tiroid yang hiperaktif. Jadi penyebab tirotoksikosis itu nggak cuma hipertiroid. Nah, cuma salah satunya yaitu hipertiroid. Nah, bisa dilihat di sini etiologi dari tirotoksikosis itu ada hipertiroid primer. Ya, hipertiroid primer berarti karena kerusakan pada kelenjar tiroid. Nah, ini masuk Graves' disease. Graves' disease itu dia adalah hipertiroid dan juga tirotoksikosis. Kemudian tirotoksikosis tanpa hipertiroid. Lihat nih. Berarti kandungan berlebih hormon tiroid di dalam darah itu nggak selalu akibat dari hipertiroid. Contohnya ini ya, hipertirotoksikosis factitia dan tiroiditis de Quervain. De Quervain itu karena virus ya. Kemudian bisa juga hipertiroid sekunder, yaitu tirotoksikosis gestasi atau pada kehamilan dan resistensi hormon tiroid. Nah, resistensi hormon tiroid sama halnya dengan hormon insulin. Jadi sel-selnya itu tidak dapat menangkap hormon tiroid. Akibatnya karena nggak bisa ditangkap hormon tiroidnya, maka kandungan hormon tiroid di dalam darah itu akan meningkat. Nah, kemudian kembali lagi ke hipertiroid. Hipertiroid ini penyakit yang terseringnya itu adalah Graves' disease. Jadi hipertiroid ini nggak mesti Graves' disease, ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering itu adalah Graves' disease. Nah, kita akan membahas Graves' disease. Graves' disease ini itu adalah suatu penyakit autoimun. Nah, bisa dilihat sini patofisiologi dari Graves' disease. Dia kan adalah penyakit autoimun. Autoimun itu kan bisa didefinisikan sebagai kesalahan tubuh dalam memproduksi antibodi. Jadi yang tadinya antibodi itu harusnya menyerang zat asing, malahan dia menyerang bagian tubuhnya sendiri. Nah, antibodi apa yang dibuat oleh tubuh yang salah ini? Nah, antibodi yang salah ini itu disebut dengan antibodi TSI, ya kan? Dalam kasus ini ya. Nah, antibodi TSI ini dia itu akan menempel pada reseptor TSH. Jadi reseptor TSH ini yang harusnya ditempeli oleh TSH yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, dia malah ditempeli oleh TSI. Nah, TSH ini kan tadinya mau merangsang hormon tiroid. Nah, begitu juga TSI, dia punya efek yang serupa dengan TSH. Tetapi perbedaannya adalah TSI itu terus merangsang reseptor TSH tanpa pengaruh umpan balik negatif. Kalau pada normalnya TSH itu ketika merangsang kelenjar tiroid, kemudian sudah diproduksi hormon tiroid dengan cukup, maka otomatis tubuh kita akan melakukan feedback negatif terhadap hipofisis anterior untuk menyetop sekresi TSH. Jadi tidak terjadi pengeluaran hormon tiroid yang berlebih. Tetapi pada TSI dia itu nggak ada umpan balik negatifnya, jadi dia terus merangsang. Nah, akhirnya terjadi pengeluaran hormon tiroid yang berlebihan yang akan mengakibatkan tirotoksikosis. Ya, ingat lagi, tirotoksikosis itu kadar hormon tiroid yang tinggi di dalam darah. Nah, dari reaksi autoimun ini bisa didapatkan manifestasi klinis seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu pada kelenjar tiroidnya, menempelnya reseptor TSI pada menempelnya TSI pada reseptor TSH itu akan memicu hiperaktivitas dari kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid ini akan membesar. Ya kan? Kemudian pada mata, antibodi TSI tadi dia itu juga menyerang sel-sel pada mata sehingga terjadi peradangan. Karena peradangan ini dia itu akan mengakibatkan exophthalmos atau matanya melotot keluar. Kemudian pada kulit dia itu menyerang antibodi TSI tadi, dia itu menyerang jaringan ikat fibroblast.
Nah, karena terjadi inflamasi pada fibroblast, maka akan terjadi myxedema. Kemudian autoimun ini juga menyerang pada tangan dan kaki. Kemudian bisa dilihat ciri dari Graves' disease itu mudah untuk mengenali Graves' disease. Yang pertama dari triad. Triad ini ada 3 ya, hipertiroidisme, oftalmopati, dan dermopati. Oftalmopati itu artinya kerusakan pada mata, dermopati kerusakan pada kulit. Nah, oftalmopati ini biasanya akan terjadi exophthalmos, kemudian lid lag. Ya, kemudian kalau dermopati seperti tadi bisa terjadi myxedema. Nah, kemudian gejalanya itu ada banyak sesuai dengan fisiologi dari fungsi hormon tiroid, tinggal dihubungkan saja dengan ketika efek tersebut berlebihan, yaitu pertama hipermetabolisme, kemudian aktivitas simpatik meningkat, udah lelah, ya. Bisa dilihat pada video saya yang fisiologi dari tiroid. Di situ ada fungsi-fungsi atau efek hormon tiroid yang sangat berhubungan dengan ini semua. Kemudian untuk klinis diagnosisnya itu bisa dari index Wine dan Newcastle. Sini bisa dilihat penegakan diagnosisnya melalui anamnesis dari gejala-gejala tadi ya ditanyakan. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu bisa dari ini index Wine sama Newcastle. Pada index Wine sama Newcastle ini ada skornya ya. Kalau skornya itu lebih dari 20, maka dia bisa dipastikan hipertiroid. Kalau kurang itu tidak ada hipertiroid. Kalau meragukan itu antara 10 sampai 19. Kemudian sama di sini ada euthyroid, meragukan, dan toksik. Bisa dilihat nilainya di sini. Nah, ketika hasilnya ini meragukan, itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan lab ini bisa dari kadar T3, T4, TSH. Kemudian bisa juga total T3 dan T4. Kemudian tata laksana dari hipertiroid atau Graves' disease ini, yang pertama itu diberi obat anti tiroid untuk mengepres atau menekan dari produksi hormon tiroid, yaitu PTU dan metimazol. Kemudian obat beta blocker ini itu obat untuk mengurangi efek simpatis, karena dia efek dari hormon tiroid kan dia merangsang efek simpatis, yaitu propranolol obatnya. Kemudian bisa juga dari dengan cara pembedahan atau tiroidektomi, memotong sebagian kelenjar tiroid. Kemudian untuk yang bisa juga menggunakan ambilan radioaktif iodin atau iodin radioaktif uptake. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu krisis tiroid. Krisis tiroid ini terjadi apabila tubuh itu tidak mampu mengompensasi dari hipertiroid tersebut. Nah, akibatnya apa? Akan terjadi banyak komplikasi. Jadi kan ketika terjadi gangguan fisiologis pada tubuh itu pertama-tama selalu melakukan kompensasi. Bagaimana caranya agar tubuh kita selalu dalam keadaan homeostasis. Tetapi jika toksik tersebut berlebih atau patofnya itu berlebih, maka tubuh kita tidak mampu lagi mengkompensasi hipermetabolik, mengkompensasi dari toksik tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu metabolic organ, karena rangsangan hormon tiroid ini memicu metabolisme organ. Nah, gambaran klinisnya yaitu demam, kemudian gejala kardiovaskuler, gejala sistem saraf pusat, dan gejala gastrointestinal ya. Ini semua sesuai dengan fungsi dari hormon tiroid atau efek dari hormon tiroid. Makanya kalau belajar penyakit ini kita harus
sudah menguasai tentang fungsi-fungsi hormon tiroid. Kemudian bisa dilakukan scoring krisis tiroid untuk lebih menegakkan diagnosis. Nah, di sini ada score Branch and Watowski, atau bacanya Watowski. Nah, bisa dilihat skornya lebih dari 45, 25 sampai 45 dan kurang dari 25, bisa dibaca sendiri. Kemudian gambaran laboratoriumnya pada krisis tiroid jelas ya T3 dan T4-nya meningkat atau hormon tiroid meningkat. Kemudian TSH-nya rendah. Kenapa? Ini itu salah satu bentuk kompensasi tubuh. Ketika kadar hormon tiroid itu tinggi, maka tubuh akan melakukan feedback negatif kepada adenohipofisis untuk mengurangi pengeluaran TSH, yaitu hormon yang merangsang tiroid. Kemudian bisa ditemukan anemia, kemudian hiperglikemi, kemudian enzim transaminase hati yang meningkat. Nah, kemudian tata laksana krisis tiroid ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian langsung saja komplikasinya itu bisa dari tindakan tata laksana itu sendiri, yaitu pembedahan. Nah, pembedahan ini akan dapat mengakibatkan hipoparatiroidisme. Kelenjar paratiroid itu kan terletak di belakang kelenjar tiroid dan dia ukurannya sangat kecil. Nah, ketika terjadi pembedahan, maka besar kemungkinannya kelenjar paratiroid ini akan ikut terambil dalam proses pembedahan tersebut sehingga terjadi hipoparatiroidisme. Kemudian bisa terjadi kerusakan nervus laryngeus recurrens atau nervus yang menginervasi kelenjar tiroid. Kemudian hipotiroidisme karena mungkin terlalu banyak dalam pengambilannya. Kemudian gangguan visual itu karena tadi efek TSI atau antibodi TSI yang menyerang mata. Kemudian mixed edema tadi sudah, kemudian gagal jantung, pengurangan massa otot, hiperglikemi.